Selamat malam pemirsa, halo apa kabarnya Anda? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Maya Karim, tentunya di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Setiap penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS di BPJS Kesehatan tentu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, tentu ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya mendaftar, memberikan data diri, selain itu juga menyetorkan iuran. Nah, kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Bapak Siswandi, Deputi Direksi Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Pelayanan Hukum BPJS Kesehatan. Selamat malam Pak Siswandi. Selamat malam Mbak Maya. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, bicara soal tingkat kepatuhan dari para peserta khususnya untuk peserta yang didaftarkan oleh para pemberi kerja. Seperti apa kewenangan BPJS untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan Pak Siswandi? Ya. Terima kasih Mbak Maya. Kewenangan BPJS di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan itu melekat di kami sesuai undang-undangnya, juga sejalan dengan kewajiban daripada pemberi kerja tadi. Pemberi kerja selama ini alhamdulillah mayoritas sudah patuh di Indonesia ini. Memang masih ada PR beberapa pemberi kerja yang harus kami lakukan untuk pemeriksaan, pengawasan, dan dipatuhkan tadi. Baik, lalu bentuk pemeriksaan dan bentuk dari pengawasannya seperti apa Pak yang dilakukan di lapangan? Ya, bentuknya adalah kami tentunya memiliki data dari badan usaha yang ada di seluruh Indonesia yang sudah terbagi di setiap kantor cabang kami. Kami sudah petakan mana yang sudah mendaftarkan semua karyawannya, juga anggota keluarganya, mana yang belum gitu. Nah, yang belum itu kami lakukan pendekatan secara hubungan yang baik begitu, komunikasi yang baik. Kemudian kita berikan semacam feedback, kemudian peringatan, dan baru kalau tetap tidak ada respon dan sebagainya, kami baru melakukan yang namanya kepatuhan, langkah kepatuhan yang kita ambil gitu. Baik, kita nanti akan ngobrol soal langkah kepatuhan, tapi tentu di masa pandemi COVID-19 ini kita harus banyak menyesuaikan diri. Apa langkah yang dilakukan, penyesuaian apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap para pemberi kerja? Ya, di dalam pandemi ini tentu kami menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang tadinya kita melakukan pengawasan dan pemeriksaan itu turun ke lapangan, kami persempit untuk berinteraksi dengan yang banyak tadi dengan cara kita mengundang HRD-nya saja ke kantor kami. Jadi namanya pemeriksaan di kantor gitu. Jadi lebih efektif gitu, dan tidak harus bertatap muka dengan banyak orang. Gitu. Jadi pemberi usaha atau pemilik usaha dan pemberi kerja ini tidak perlu lagi menunda untuk mendaftarkan para pekerjanya, tapi bisa langsung karena layanan yang diberikan BPJS Kesehatan lebih mudah di masa pandemi COVID-19 ini. Nanti kita akan berbincang kembali, Pak Siswandi, kita harus jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS, beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah,
Ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Program JKN KIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKN KIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda kembali lagi menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Masih bersama saya Maya Karim dan Pak Siswandi dari BPJS Kesehatan. Pak, untuk para pemberi kerja yang belum mendaftarkan para pekerjanya, tadi kan yang pertama adalah dilakukan pendekatan. Nah, dilakukan pendekatan untuk diingatkan untuk mendaftar ini biasanya prosesnya berapa jangka waktu yang diberikan BPJS Kesehatan? Ya, dulu memang sempat diberikan waktu gitu. Kalau sekarang tentu lebih cepat lebih baik karena berisiko terhadap karyawan yang ada di situ. Semakin lama pemberi kerja itu mendaftarkan, maka ada risiko-risiko kalau nanti sewaktu-waktu karyawannya sakit, dia akan berisiko kan, baik karyawannya maupun pemberi kerja sendiri gitu. Nah, untuk itu sekarang begitu kita deteksi terdapat badan usaha yang belum patuh, langsung kita lakukan pendekatan tadi. Pendekatan atau nanti kan bertahap ya, cukup dengan intern pemeriksa kami atau awalnya setiap bulan kan kami memberi surat ya bahwa bulan ini kewajibannya harus membayar berapa untuk karyawan berapa dan seterusnya, dan itu rutin. Kalau dari situ kita feedback tadi tidak ada respon, tentu ada didatangi tadi kalau dulu, tapi karena COVID ini kita balik, kita undang HRD-nya dan di situ kita lakukan pembicaraan TikTok, penyamaan data dan sebagainya. Kemudian kalau sudah dilakukan itu masih juga belum, kami melaporkan ke pengawas tenaga kerja. Tentu nanti pengawas tenaga kerja akan melakukan pemeriksaan juga, bisa tadi bersama-sama kami, bisa juga mereka sendiri. Kemudian kalau sudah pengawas tenaga kerja melakukan tapi juga masih belum patuh, baru kita limpahkan ke pengacara negara, ke jaksa pengacara negara, atau kalau di lapangan di kabupaten kota namanya kejaksaan negeri gitu. Nah, nanti mereka yang akan melakukan pemanggilan dan seterusnya. Nah, untuk yang sudah sampai kasusnya ke tingkat kejaksaan negeri ini, ada berapa Pak di Indonesia? Mudah-mudahan sih nggak banyak ya Pak, ada berapa Pak? Ya, kalau yang secara nasional sangat sedikit ya, dibandingkan dari ratusan ribu perusahaan yang sudah ikut JKN. Sekitar 317 yang badan usaha yang kita lakukan SKK, kemudian dari sekian itu ada sekian pekerjanya yang akhirnya didaftarkan, terus sekian miliar juga akhirnya preminya dibayarkan. Baik, apakah juga ada sanksi yang bisa diterapkan kepada pemberi kerja yang tidak patuh untuk membayar iuran kepesertaan para pekerjanya? Apakah sanksinya hanya berupa sanksi administratif atau ada bentuk-bentuk yang lain? Ya, sanksi secara khusus sudah diatur tentunya di undang-undang, tetapi di lapangan prakteknya kita karena di dalam melakukan fungsi pengawasan, pemeriksaan dan kepatuhan ini bersinergi dengan lembaga terkait, diantaranya ada PTSP, ada kemudian tadi Wasnaker, juga BPJSTK, kemudian juga Kejaksaan Negeri. Teman-teman pengusaha biasanya kalau di awal dia ada sanksi kalau tidak mendaftarkan, itu bisa juga tidak diperpanjang misalnya surat izin usahanya gitu. Tetapi ini memang belum secara nasional, parsial, tergantung kebijakan kepala daerah gitu. Tetapi ada Pemda yang
secara tegas kalau dia tidak mendaftarkan seluruh karyawannya dan anggota keluarganya maka izinnya misalnya tidak diperpanjang dan seterusnya. Nah, kemudian sanksi pidana tentunya ada, tetapi alhamdulillah sampai sekarang masih relatif kalau sudah di SKK kan itu sudah jadi patuh begitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih patuh ya Pak ya. Nah, terkait dengan tadi untuk sanksi tiap pemerintah daerah berbeda-beda. Jadi dalam hal ini BPJS Kesehatan tidak ada kewenangan untuk memberi sanksi ya Pak. Sifatnya seperti apa Pak nanti? Ya, sanksi tadi bentuknya hanya administratif aja. Sebenarnya kalau bisa dikatakan sanksinya kan pesertanya jadi tidak aktif ya. Kalau itu disamakan jadi ya. Kerugian begitu otomatis kan kerugian itu. Tapi sanksi yang sesuai undang-undang selain pidana tadi sebenarnya ada sanksi pelayanan publik. Jadi bagi pengusaha sanksi layanan publik ini sudah ada di undang-undangnya, tetapi untuk implementasinya ini tergantung di peraturan wali kota, peraturan bupati atau peraturan gubernur. Kalau belum ada itu tentu tidak berlaku sanksi layanan publik itu. Jadi ini kami bentuknya adalah melaporkan, mengkoordinasikan, terus nanti yang mempanis adalah lembaga atau instansi terkait yang punya kewenangan itu. Baik. Lalu selanjutnya Pak, apakah ada strategi dari BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan tingkat kepatuhan dari para pemberi kerja? Ya, tentu yang nomor satu itu data ya, untuk strategi bagaimana kami memastikan semua badan usaha itu mendaftarkan semua karyawan juga anggota keluarganya, juga melaporkan besaran gajinya yang real gitu. Nah, kami menggunakan kolaborasi data tadi bergandengan dengan institusi terkait tersebut untuk memastikan, jadi meng-cross check gitu. Contoh kalau dengan BPJS TK yang didaftarkan di sana berapa, yang di kami berapa, dari situ kelihatan gapnya ya. Jadi kalau lebih banyak di sana tentu kami akan mengingatkan dan sebaliknya gitu. Kemudian di PTSP tadi kalau ada pendaftaran terus nanti akan memperpanjang dan sebagainya. Nah, kemudian dengan pemerintah daerah, kemudian dengan Wasnaker, kemudian dengan JPN. Karena JPN juga diberikan tugas khusus dalam hal ini untuk memastikan tadi, memastikan membantu penyelenggaraan JKN itu bisa sustain, diantaranya adalah memastikan semua pemberi kerja itu patuh gitu. Jadi banyak pihak yang digandeng agar para pemberi kerja patuh, yang kemudian nanti manfaatnya yang merasakan adalah para pekerja ya Pak, betul. Yang jaminan sosialnya terpenuhi. Ya. Oke, baik Pak, kita akan berbincang lagi terkait dengan hal ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKNKIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKNKIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKNKIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKNKIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKNKIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua Program JKNKIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKNKIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong.
Anda kembali menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Pak Siswandi tadi sempat menyebut bahwa ada pemberi kerja yang mendaftarkan datanya itu berbeda antara yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini kok bisa, Pak? Kenapa kemudian mereka memilih seperti itu? Ya, tentu ini berbagai pertimbangan ya. Yang tahu tentu teman-teman di pemberi kerja, tetapi intinya karena kita bergerak bersama-sama untuk memastikan semua karyawan dan anggota keluarganya itu memiliki jaminan, itu kalau kolaborasi dengan antar institusi kan memang bersinergi kan diharuskan gitu. Baik. Tapi alasannya tentu beragam ya, tentu beragam. Sejauh ini yang diterima ke BPJS Kesehatan juga alasannya beragam ya Pak, dari teman-teman pemberi kerja. Lalu kita sudah sering menyebutkan bahwa harus dipastikan untuk pekerja dan juga keluarganya ini terdaftar. Tapi kalau misalkan terdaftar, cara mengeceknya apakah sudah terdaftar atau belum, atau terdaftar tapi aktif atau belum, itu caranya seperti apa, Pak? Ya, jadi idealnya HRD selalu memberikan ya, idealnya gitu, mengumumkan dari sekian karyawan 100% sudah memiliki JKN, 100% sudah aktif gitu. Tapi itu yang ideal, prakteknya tentu tidak seperti itu. Untuk itu semua pekerja maupun anggota keluarga diberikan keleluasaan untuk melaporkan kalau dia belum didaftarkan. Kita ada whistleblower, jadi kalau karyawan melaporkan perusahaannya belum mendaftarkan yang bersangkutan, itu kita lindungi identitasnya gitu. Nah nanti karena ada karyawan di PTX gitu, maka kami akan turun bersama institusi terkait gitu. Tapi selain itu untuk bisa memastikan bahwa karyawan atau anggota keluarga itu kartunya dalam posisi aktif, bisa mengecek secara mandiri di mobile JKN. Jadi bisa download ke mobile JKN, nah, nanti di situ ada fasilitas. Kalau yang sudah terdaftar itu bisa. Kalau yang belum terdaftar tentu nanti akan kelihatan juga, karena di situ identitas yang kita gunakan adalah NIK. Atau bisa nanya ke 1.500-400 call center kita yang 24 jam. Baik, jadi para pekerja maupun keluarga dari para pekerja bisa mengecek langsung apakah sudah terdaftar atau belum, kartunya aktif atau tidak melalui layanan mobile JKN dan call center. Lalu Pak, untuk untuk karyawan yang melapornya tersebut apakah bisa ke BPJS Kesehatan atau harus terlebih dahulu melapor bahwa dirinya belum terdaftar itu misalkan ke Dinas Ketenagakerjaan, Pak? Ya. Idealnya tadi melapornya ke penanggung jawab HRD di sebuah perusahaan gitu. Tapi kalau tidak dihiraukan oleh HRD-nya? Kalau tidak dihiraukan tadi bisa langsung ke BPJS Kesehatan, bisa ke Wasnaker, karena nanti kalau Wasnaker atau ke instansi mana saja pasti ke kita juga kan. Ke kita nanti kita cek perusahaan dengan nomor registrasi sekian itu, karyawannya atas nama ini sudah ada atau tidak gitu. Nah dari situlah nanti kami melakukan cek di lapangan gitu. Tapi intinya masyarakat bisa sewaktu-waktu menginformasikan kepada kami untuk memastikan bahwa dia itu sudah pasti terdaftar begitu. Sudah pasti terdaftar dan sudah pasti terlindungi begitu ya Pak ya. Kalau ada potensi misalnya perusahaannya menyembunyikan tanda kutip kondisi yang real tadi, bahwa mereka belum sempat atau karena sesuatu hal belum mendaftarkan karyawannya, itu tadi karyawan punya jalur untuk bisa melaporkan ke BPJS gitu. Dan jangan khawatir, data dirinya dilindungi. Iya, betul. Baik, kasus-kasus semacam itu apakah masih terjadi Pak hingga saat ini? Ada lah ya. Jadi selain itu biasanya teman-teman pekerja itu selalu punya rumah, yaitu di serikat pekerja. Biasanya di teman-teman serikat pekerja yang akan getol untuk membantu kalau anggotanya ada yang belum didaftarkan. Jadi rata-rata sudah bisa dihandle oleh serikat pekerja itu, karena dia yang ngawal kan gitu. Tapi ada juga perusahaan yang tidak punya atau belum ada serikat pekerjanya. Untuk itu yang tadi kami berikan semacam saluran, bisa langsung melaporkan gitu. Dan identitasnya bisa kita lindungi.
Nanti selanjutnya tentu kami akan meng-cross check dengan perusahaan yang dilaporkan tersebut. Kami tidak bisa kami datang awal sendiri, bisa dengan wasnaker, bisa dengan jaksa pengacara negara. Tergantung situasinya. Tergantung situasi. Bicara soal situasi, kita juga akan membahas nanti situasi saat ini, yakni COVID-19. Tentu BPJS Kesehatan harus menyesuaikan berbagai hal. Namun kita akan membahasnya usai jeda berikut, pemirsa. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKNKIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKNKIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti Oh mahal. tidak, dengan JKNKIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKNKIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKNKIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong Program JKNKIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKNKIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Kembali bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Masih bersama saya Maya Karim dan juga Pak Siswandi dari BPJS Kesehatan. Pak, sedikit membahas soal dampak pandemi COVID-19. Tentu ini berbagai sektor yang terdampaknya. Tidak terkecuali juga para pengusaha dan pemberi kerja. Apakah sejauh ini ada perubahan yang terlihat khususnya di sektor pemberi kerja ini, Pak? Ya, tentu kalau di pandemi itu tadi selain caranya, mekanismenya yang kita rubah, kita mudahkan untuk kami melakukan interaksi. Kalau perubahan setelah pandemi tentu banyaknya karyawan yang dirumahkan dan sebagainya itu. Nah ini tentu memerlukan kooperatif dari masing-masing pihak, termasuk dengan teman-teman serikat pekerja, pekerjanya sendiri juga pengusahanya. Kalau ini terkomunikasikan dengan baik, tentu permasalahan yang kita tahu dengan pandemi ini dampaknya signifikan, mudah-mudahan ada solusinya bersama gitu. Termasuk kesulitan perusahaan di dalam karena bisnisnya tidak jadi lancar atau bahkan bisa stuck dan sebagainya. Di situ kalau sudah ada kepastian, istilahnya karyawan itu dilakukan pemutusan hubungan kerja, karyawan masih memiliki hak selama 6 bulan ke depan. Jadi masih kita jamin tanpa membayar premi. Tetapi setelah memiliki bukti bahwa antara perusahaan dan karyawan itu sudah ada bukti inkrah dari pengadilan gitu. Baik, bicara soal keringanan juga yang kita tahu pada tahun ini ada keringanan untuk relaksasi tunggakan. Apakah itu berlaku juga untuk para pemberi kerja yang sudah menunggak atau hanya berlaku untuk para peserta dari JKNKIS yang mandiri, Pak? Ya, untuk relaksasi yang pertama ditetapkan adalah untuk masyarakat mandiri. Jadi kemarin begitu COVID langsung. Tapi juga terbuka untuk pemberi kerja, tapi dengan mekanisme dan syarat tertentu yang sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Baik, jadi itu juga berlaku, namun ada poin-poin yang berbeda begitu ya Pak dengan peserta JKNKIS yang mandiri.
Mungkin Pak ada yang ingin disampaikan kepada para pemberi kerja khususnya yang belum mendaftarkan para pekerjanya. Silakan Pak. Ya, tentu pertama kami terima kasih para pengusaha baik yang bergabung di Apindo dan sebagainya, baik itu yang masih di UMKM dan sebagainya. Terima kasih selama ini sudah bekerja sama dengan baik dengan kami melalui pendaftaran para pekerja juga anggota keluarganya. Kami senang sekali untuk selalu berkomunikasi manakala di dalam perusahaan yang saat ini sama-sama kita tahu ada pandemi, ada kesulitan-kesulitan. Saya kira kalau itu dikomunikasikan tentu akan memberikan potensi solusi positif baik itu untuk karyawan maupun untuk pemberi kerja. Di antaranya tadi yang ada relaksasi termasuk kalaupun harus melakukan PHK, maka karyawan yang ter-PHK itu masih bisa mendapatkan haknya selama 6 bulan ke depan paling lama. Kalau dengan asumsi selama 6 bulan belum mendapatkan pekerjaan, kalau sudah mendapat pekerjaan tentunya otomatis akan dijamin di pekerjaan yang baru. Jadi harapan kami itu kepada para pengusaha, sekali lagi terima kasih, dan saya kira kami mendoakan pandemi ini segera berakhir dan perusahaan atau usaha Bapak Ibu sekalian kembali hidup dan karyawan kembali sejahtera. Baik, pesan mungkin untuk para pekerjanya secara langsung Pak, apa yang ingin disampaikan? Ya, untuk para pekerja atau otomatis yang sudah jadi peserta JKN, manfaatkanlah layanan digital yang ada di BPJS Kesehatan melalui mobile JKN, di mana di situ bisa selain mengecek kondisi, status dan sebagainya, saya kira ada fasilitas-fasilitas lain di mobile JKN tersebut. Baik, terima kasih Bapak Siswandi, Deputi Direksi Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Pelayanan Hukum BPJS Kesehatan, sudah memberikan banyak informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pekerja dan juga bagi mereka pemberi kerja. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih, Mari Mbak kita Maya. kenakan kami pada malam hari ini di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.